Shalom adik-adik, dimanapun adik-adik berada, papa mama yang hari ini beribadah di rumah. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu King Kids GKKI Bandung secara online. Berikut tata cara ibadah sekolah minggu hari ini. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Ibadah dapat diakses di channel YouTube GKKI Bandung Komunitas Pengharapan Baru. Yang kedua, ajak anak untuk berdoa dan mengucap syukur sebelum ibadah online berlangsung. Yang ketiga, ajak anak untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh kakak pembina. Yang keempat, ingat anak melihat teladan kita. Jadi orang tua harus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan antusias ya. Yang kelima, bantu anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan. Papa mama harus membacakan firman untuk anak-anaknya ya. Yang keenam, akhirnya tanyakan nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari materi ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Yoel. Pada pagi hari ini kita akan menguji dan menyembah Tuhan. Apakah adik-adik siap? Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami, begitu juga dengan teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Hai adik-adik, mari kita akan nyanyikan pujian mengatakan jalannya serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yo setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan nyanyikan pujian di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati.
Shalom adik-adik, berjumpa kembali dengan Kakak Rita. Pada hari Minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, kita sudah menari bersama-sama, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta semua adik-adik duduk yang rapi, kita mau lipat tangannya bersama-sama, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Bila Tuhan, kami boleh dengar-dengaran, telinga kami boleh dengar-dengaran tentang firman-Mu. Dan Tuhan buka hati kami untuk kami bisa mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada hari Minggu ini Kakak mau mengajarkan tentang firman Tuhan yang berjudul keselamatan. Nah, siapa yang sudah tahu tentang keselamatan? Kalau kita berbicara tentang keselamatan, pastinya kita akan menceritakan seorang pribadi yang menyelamatkan kita. Siapa dia? Ada yang tahu? Ya benar, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah anak Allah yang diutus oleh Allah ke dunia ini. Dia disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk Kakak Rita, untuk semua yang ada di dunia ini. Dia mau datang untuk menyelamatkan kita semua, untuk mengampuni dosa-dosa kita, baik itu dosa-dosa melawan orang tua, baik itu dosa-dosa kita mengejek teman-teman kita, baik itu kita dosa-dosa yang sudah kita lupakan, sudah lama, yang sudah kita tidak ingat lagi, Tuhan mau mengampuni. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan bahwa adik-adik semua tahu siapa penyelamat kita. Ya, dia Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua membuka Alkitab yang terdapat pada Matius 1 ayat 23. Ya, buka Alkitabnya dulu di Matius 1 ayat 23. Sama-sama ya kita membaca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, firman Tuhan dalam Matius 1:23 berkata bahwa dialah Yesus Kristus Immanuel, Tuhan kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan kita damai sejahtera. Nah, pada kesempatan ini kakak mau ajak semua adik-adik mengatakan bersama-sama dengan kakak seperti ini. Dengan iman kepada Yesus Kristus, aku diselamatkan. Sekali lagi ya, kakak contohin. Dengan iman kepada Yesus Kristus, aku diselamatkan. Nah, sekarang adik-adik kakak hitung. 1, 2, 3. Dengan iman kepada Yesus Kristus, aku diselamatkan. Ya, ingat ya, itu pesan daripada Tuhan supaya iman kita tetap percaya kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita semua. Nah, sekarang adik-adik harus tahu yang pertama, bahwa kasih Allah itu begitu hebat bagi adik-adik semua, bagi kakak-kakak rohani yang ada, baik itu juga bagi semua orang. Adik-adik tahu nggak bahwa pada waktu Yesus mau disalib, Yesus dihukum, Yesus dicambuk, Yesus diludahi, bahkan Yesus dianiaya sebegitu parahnya. Dia dimahkotai duri. Bagaimana perasaan adik-adik kalau adik-adik diejek teman, dimusuhi teman, dijauhi teman? Rasanya nggak enak ya. Nah, demikian juga Tuhan Yesus. Dia tidak berdosa, tetapi dia harus rela untuk dihukum. Dia harus rela untuk dicaci maki, padahal dia nggak berdosa loh. Kitalah yang harusnya menerima hukuman itu. Kita yang berdosa, tapi Tuhan Yesus Kristus mau menggantikan kita supaya kita dapat diselamatkan. Nah, Yesus Kristus mengalami kesakitan, dia menderita, dia juga bisa menangis. Yesus kita itu adalah Yesus 100% manusia dan juga 100% Allah. Kenapa begitu? Ya, buktinya Yesus bisa merasakan kesakitan, dia bisa merasakan kehausan, dia bisa merasakan kesedihan. Nah, itulah bukti bahwa Yesus kita, Tuhan kita, 100% manusia dan 100%
Allah kita. Kenapa disebut Allah juga? Karena dia melakukan banyak mujizat, mujizat kesembuhan, mujizat kelepasan, mujizat banyak hal yang Tuhan lakukan. Ya, menculikan mata yang buta. Ada yang bisa menculikan mata yang buta adik-adik di sini? Gak mungkin. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa. Nah, pada waktu itu juga Yesus mengalami banyak goncangan, baik itu dari teman-teman terdekatnya, murid-murid. Nah, kita menyaksikan bahwa banyak orang, tetapi murid-muridnya saja tidak semuanya menyaksikan Tuhan Yesus waktu disalib. Mengerikannya, sedih sekali kalau ada teman-teman kita, bahkan saudara kita, keluarga kita, ketika kita mengalami aniaya, kita mengalami yang namanya dimusuhi, yang namanya dihina, tidak ada orang-orang yang bisa menolong kita bersama-sama untuk menanggung, untuk bersusah bersama-sama. Tidak ada, itu sangat sedih ya adik-adik. Nah, di sini Tuhan Yesus mengalami hal seperti itu. Jadi adik-adik semua, kakak mau ajak yuk sama-sama kita bersyukur untuk kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kita, sehingga kita tidak menanggung hukuman yang begitu menyakitkan untuk kita sebagai manusia biasa. Nah, pada kesempatan ini juga kakak mau ajak semua adik-adik harus terima Tuhan Yesus dengan iman. Tadi kata-kata yang kakak ajak sama-sama, dengan iman kepada Yesus Kristus, aku diselamatkan. Itu harus diingat. Sampai nanti besar harus ingat. Sampai selama-lamanya harus ingat. Iman kita kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Dan tugas adik-adik apa? Pastinya yang pertama, adik-adik harus membawa teman-teman untuk percaya Yesus, membawa saudara, kakak, adik, bahkan mama dan papa kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, yang mungkin belum beribadah. Yuk, Pak, Ma, teman-teman, kakak-kakak, datang yuk ke gereja, datang yuk ibadah, yuk kita berdoa, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan papa, menyelamatkan mama, menyelamatkan kakak, adik, dan teman-teman semua. Jadi jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Nah, adik-adik juga harus menjadi saksi bagi teman-teman, menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup adik-adik semua. Baik itu Tuhan sembuhkan sakitnya, Tuhan berikan penghiburan ketika adik-adik merasakan kesedihan, ketika adik-adik tidak punya apa-apa, membutuhkan sesuatu, Tuhan sediakan lewat orang tua kita, lewat siapapun. Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib buat kita semua. Nah, ada pada waktu Tuhan Yesus disalib, banyak orang yang menyaksikan, banyak orang yang melihat ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus dihukum, ketika Yesus disalibkan, bahkan diludahi, orang-orang mengikuti. Tapi adik-adik tahu nggak bahwa semua orang itu nggak semuanya percaya. Ada yang percaya, ada yang mencintai Tuhan, tapi ada juga yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan mereka menolak, bahkan mereka memutarbalikkan fakta yang benar. Mereka berbohong, menfitnah Tuhan, sehingga Tuhan harus dihukum. Nah, itulah hukuman yang harus ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu adik-adik, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus menanggung banyak perkara, banyak beban, banyak hukuman yang seharusnya kita yang menanggungnya, yang mengalaminya. Nah, keselamatan yang sudah Tuhan berikan, mari kita pergunakan adik-adik semua untuk menyaksikannya bagi banyak orang, bagi semua orang, bagi keluarga kita. Yang terutama pastinya papa, mama, dan teman-teman saudara, itu yang paling utama. Baru kita di lingkungan, baru di rumah-rumah, di sekolah, bahkan dimanapun kita berada. Jadi tetap ingat pada Tuhan, iman kita harus tetap teguh di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Itulah permulaan pengetahuan. Jadi kita sudah tahu keselamatan yang kita terima adalah dari Tuhan Yesus Kristus saja. Oke adik-adik, nah itu firman Tuhan singkat dari kakak. Nah sekarang kakak mau memberikan tugas di rumah, yaitu ayat hafalan. Dengar baik-baik ya, kita mau membaca dalam Roma 10 ayat 9. Ayat hafalannya terdapat dalam Roma 10
ayat yang ke-9. Apa yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 9? Ya, bunyinya demikian firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke adik-adik, itu ayat hafalan dari Kakak Rita. Jadi nanti kalau kita ketemu tatap muka, Kakak akan tanyakan, adik-adik harus mengingatnya. Karena hafalannya sudah ada 3 ya. Yang waktu minggu lalu dari Kak Ona, sekarang dari Kakak, dan yang minggu sebelumnya juga dari Kak Rita. Nah itu semua harus dicatat, ditulis supaya nanti Kakak akan tes kalian semua. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, keselamatan yang sudah kita terima, kita pergunakan dengan baik dan kita jadi saksi bagi banyak orang. Yuk sama-sama kita tutup dalam doa. Ikuti Kakak Rita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Yesus, karena Engkau mau disalib, Engkau mau dihukum, Engkau mau menanggung Tuhan hukuman yang harusnya kami dihukum. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, dan biarlah Tuhan ajar kami untuk kami membawa teman-teman kami, untuk kami membawa keluarga kami, papa mama kami, supaya mereka juga dapat menerima keselamatan yang Tuhan berikan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.